masih bertahan di sini ya. Kita masih baru sesi kedua dari rangkaian beberapa sesi di 2 hari ini. Kalau tadi kita sama-sama sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Boy, itu artinya data dari lapangan barangkali Pak Boy ya, dari lapangan yang memang ditemui dan mahasiswa ceritakan secara langsung gitu ya, dari BEM. Nah, kalau sekarang saya akan memaparkan permasalahan mahasiswa yang mahasiswanya datang ke pusat konseling. Jadi memang mereka mencari pertolongan gitu ya. Karena ada memang kasus rujukan, tapi untuk PKUP ini masih sedikit gitu ya. Mostly kebanyakan mereka datang sendiri dengan penuh kesadaran, mereka memang mencari pertolongan. Nah, kalau saya mau bercerita dulu barangkali mengenai PKUP ya. PKUP ini dulu adalah TPBK Fakultas Psikologi. Jadi dulu pada saat menjadi TPBK juga sama, mahasiswa di Unpad biasanya akan datang ke TPBK Fakultas Psikologi untuk meminta bantuan terkait permasalahan psikologis gitu. Kemudian mulai September tahun lalu yang baru memang di-launch baru bulan lalu oleh Ibu Rektor, ini kemudian TPBK tadi berubah menjadi pusat konseling. Pusat konseling ini ditujukan untuk memang melayani Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran gitu ya. Dan letaknya itu ada di sebelah Kandaga. Kalau Bapak Ibu barangkali belum tahu ya, ada di sebelah Kandaga. Ada gedung warna pink kecil gitu. Itu adalah pusat konseling Universitas Padjadjaran. Nah, pusat konseling sendiri layanannya adalah ini, gitu ya, bimbingan karir, kemudian permasalahan yang terkait bimbingan karir, kesulitan belajar, penyesuaian diri di bidang akademik, pekerjaan dan organisasi, serta permasalahan psikologis lain yang membutuhkan penanganan yang lebih serius. Permasalahan bimbingan karir, kesulitan belajar maupun penyesuaian diri di bidang akademik itu sendiri banyak dialami oleh mahasiswa. Nah, sebenarnya kita juga terbuka untuk sivitas akademika yang lain, untuk dosen, untuk rekan-rekan tendik itu terbuka, tapi memang belum pernah ada tendik yang datang itu karena rujukan atasannya biasanya. Tapi secara kesadaran sendiri itu memang belum pernah. Hanya baru mahasiswa yang datang ke kami. Pelatihan. Kemudian Senat. Oh, Senat. Oh iya Pak. Jadi Sivitas Akademika ya, berarti semuanya sebenarnya. Dua nana Bu Esti. Iya, ya, oke. Kemudian program preventif yang dilakukan yang sudah berjalan adalah pelaksanaan kelas kecil rutin dengan tema permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa. Jadi semester kemarin sebelum pandemik kita sudah melakukan 8 kelas kecil gitu ya. Memang kelas kecil karena ini offline gitu ya. Jadi memang karena mereka dilatih tidak lebih dari 30 orang. Nah, sesudah pandemik kita belum mulai lagi mengadakan kelas kecil ini gitu. Jadi nanti akan dimulai lagi gitu ya. Kemudian support sharing group dan konselor sebaya ini masih tertunda gitu karena kondisi pandemik ini. Tapi kedepannya kita akan mungkin di semester depan kita akan mulai lagi menjajaki untuk melakukan program-program preventif ini. Nah, kalau tenaga ahlinya ya dari dosen Fakultas Psikologi, kemudian dari alumni Fakultas Psikologi yang sudah menjadi psikolog, dan asisten psikolog yang merupakan mahasiswa program studi psikologi profesi Fakultas Psikologi Unpad, gitu ya. Rujukannya memang biasanya kita merujuknya ini belum sampai saat ini belum ada kerjasama formal yang dibangun gitu ya. Jadi memang baru misalkan saya punya klien, saya butuh psikiater, saya akan refer pada psikiater di Fakultas Kedokteran Unpad yang saya kenal. Kemudian kalau misalnya yang sifatnya fisik, kita masih merefernya ke klinik Padjadjaran yang ada di sebelah universitas itu, sebelah kampus gitu ya. Tapi memang tampaknya harus dijajaki rujukan yang sifatnya lebih formal gitu. Nah, mulai terjadinya pandemik, kita mulai melakukan konseling secara online. Jadi tidak ada yang offline gitu. Memang online ini ada keuntungannya, tapi juga ada kerugiannya ya. Keuntungannya adalah
pelayanan kita yang tadinya Senin sampai Kamis, ini sekarang menjadi Senin sampai Minggu. Gitu. Jadi bisa dilakukan even di weekend. Gitu. Cuma kerugiannya adalah ketika permasalahannya butuh assessment yang lebih serius, lebih formal, ini agak sulit dilakukan, gitu ya. Jadi baru sekedar konseling saja, belum ada assessment dengan pengetesan yang lebih formal, gitu. Nah, kalau kita bicara soal permasalahan mahasiswa yang datang ke PKUP, ini materi ini juga sudah saya paparkan pada saat launching PKUP ya. Belum ada penambahan data karena jumlah klien yang sebulan terakhir masih diolah. Kemudian pada saat konseling tatap muka, mahasiswa yang datang jumlahnya 369 dari September sampai Maret 2020. Sementara ketika konseling online dimulai, itu jumlah mahasiswa yang datang ada 153. Jadi ini sama, tidak bertambah, alhamdulillah gitu ya, per bulannya sekitar 50-an, tapi juga tidak berkurang. Jadi pandemik maupun non-pandemik itu yang datang ke PKUP itu sebulan itu kira-kira 50-an orang gitu ya. Dan kita berharap tidak bertambah lebih banyak daripada itu. Nah, kemudian permasalahan atau keluhan yang muncul, ini kalau saya sama-sama kita cermati dari paparan Pak Boy tadi, tampaknya memang sama saja ya, apa yang disampaikan mahasiswa di BEM, via BEM gitu ya, via Direktorat Kemahasiswaan, dengan yang datang ke PKUP itu permasalahannya sama. Cuma tampaknya wadah yang dipilih mahasiswa atau salurannya beda. Yang dari Pak Boy itu larinya ke BEM, yang ini lari ke PKUP gitu ya. Kecemasan. Nah, permasalahan yang pertama adalah kecemasan. Merasa cemas, insecure, tidak nyaman gitu ya, tidak percaya diri, overthinking yang sifatnya negatif, jadi selalu berpikir hal-hal yang negatif, dan gelisah. Gelisah tanpa tahu penyebabnya apa gitu ya. Atau kalaupun dia tahu, dia tidak bisa mengelola rasa gelisahnya itu. Kemudian permasalahan emosi itu masih masuk ke mood yang tidak stabil dan sulit mengendalikan emosi. Kita tahu bahwa bahwa mahasiswa ini memang sebagian masih ada di usia remaja ya, gitu ya. Nanti ini karakteristik akan kita dengarkan paparannya dari Pak Azhar. Kemudian relasi sosial itu bertengkar dengan teman, sahabat atau pacar, merasa tidak dipahami, tidak dapat berinteraksi dengan nyaman dengan orang lain. Ini permasalahannya untuk area relasi sosial ya. Kemudian stres atau kelelahan psikologis. Mengalami banyak tekanan baik dari sisi akademis maupun dari pertemanan gitu ya, atau non akademis. Banyak tuntutan yang dihadapi dan merasa overwhelmed gitu dengan situasi yang ada. Gitu. Jadi merasa capek aja terus gitu ya mahasiswanya. Nah, kemudian keluhan fisik ada yang dirasakan datang dengan keluhan fisik, sesak nafas, tidak bisa tidur, jantung berdebar gitu ya. Kalau memang biasanya kalau mahasiswanya belum pernah ke dokter untuk keluhan fisik, kita pasti akan merefernya dulu ke dokter. Tapi kalau dia sudah ke dokter dan memang tidak ditemukan permasalahan fisik, biasanya kita akan menanganinya karena biasanya berkaitan dengan permasalahan psikologis. Kemudian keinginan menyakiti diri sendiri atau pemikiran atau percobaan bunuh diri gitu ya. Jadi melukai bagian tubuhnya, menyayat gitu ya, biasanya dengan cutter atau dengan benda-benda tajam gitu ya. Dan biasanya juga yang dipilih itu memang bagian tubuh yang tidak terlihat. Jadi biasanya lengan atau paha gitu ya. Kemudian memiliki pikiran atau sudah pernah mencoba untuk mengakhiri hidup. Nah, ini yang memang menjadi concern kita semua ya, gitu. Karena kalau menurut para psikiater atau dari segi teori memang sekalinya dia mengatakan atau punya pemikiran bunuh diri, kita harus waspada gitu ya. Terlepas dari apapun kita harus waspada dengan itu gitu ya. Kemudian nah kalau kita lihat jumlah yang terbanyak memang ada di area kecemasan gitu, ya. Area kecemasan yang
tanda kutip mereka tidak jelas cemasnya sebenarnya cemas karena apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di regulasi emosi. Dan yang ketiga itu ada di di relasi sosial. Gitu. Jadi ini 3 hal utama yang kemudian mahasiswa datang ke PKUP. Ya. Nah kemudian untuk area masalah kami kelompokkan area masalah ini menjadi 4 kelompok gitu ya. Masalah klinis ini biasanya adalah masalah yang berkaitan dengan karakteristik kepribadian gitu ya. Nah, sementara kalau perkembangan itu berkaitan dengan masalah-masalah perkembangan gitu ya, atau tuntutan akan tugas perkembangannya dia atau terkait dengan kematangan individu. Kemudian kalau sosial itu ya area yang berkaitan dengan orang lain dan pendidikan yang berkaitan dengan akademisnya, dengan tuntutan akademis. Nah, kalau di klinis ini kita kelompokkan di dalamnya itu tadi tidak merasa tidak berharga, selalu berpikir buruk, muncul gejala depresi, kemudian menyakiti diri sendiri dan keinginan bunuh diri yang kuat. Nah, area klinis ini yang kemudian kita biasanya ketika ini sudah tidak bisa kami tangani dan kami rasa sudah butuh obat, kita akan merefernya pada psikiater. Untuk area perkembangan sendiri, permasalahannya adalah tadi tekanan teman sebaya, kematangan emosi, hubungan romantis, kelekatan dengan figur signifikan gitu ya. Nah, kadang-kadang nih hubungan romantis ini bukan cuma pada pacar, tapi juga pada orang yang dia sukai gitu ya, masih PDKT gitu ya. Ini bisa jadi masalah besar terkadang. Kemudian untuk permasalahan area sosial itu tidak nyaman berinteraksi dengan lingkungan sekitar, kemudian kekhawatiran juga akan pandemi. Walaupun kekhawatiran tentang pandemi ada sebagian yang juga mengarah ke klinis sifatnya, gitu ya. Kemudian untuk area pendidikan adalah adaptasi dengan cara belajar yang baru terkait kondisi pandemi, kemudian menurunnya motivasi, ini juga sama, munculnya pada saat masa pandemi dan tidak memiliki dorongan untuk mengerjakan sesuatu, kemudian permasalahan dengan pengelolaan waktu dan kebingungan akan karir yang nanti ke depannya akan dia tempuh. Nah, memang Mbak Esti, saya memotong sebentar. Ya. Boleh mungkin untuk co-host atau host merecord karena tadi belum di-record ya. Mohon maaf sekali. Ya. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk area masalahnya memang yang paling banyak ada di permasalahan klinis. Gitu. Permasalahan klinis artinya tadi yang berkaitan dengan karakteristik atau kepribadian individu. Ya. Maaf, ini Mbak Miriam belum di-record ya? Permisi Bu Esti, boleh dialihkan hostnya ke saya dulu? Oke. Sebentar, bagaimana mengalihkannya ya? Mengalihkannya bagaimana ya Bu Miriam? Bisa diklik di nama saya, di more, dijadikan host. Terima kasih. Oke. Maaf ya sebentar. Oke, sudah ya. Terima kasih. Sudah ya. Kemudian, maaf. Ya. Kemudian kalau kita bicara pencetus masalah dari masalah-masalah yang tadi ada, kita kelompokkan menjadi 2, yaitu kondisi intrapersonal dan kondisi interpersonal. Nah, untuk kondisi intrapersonal adalah merasa diri tidak berharga, tidak layak dan tidak cukup baik, kemudian merasa tidak diakui atau ditolak oleh lingkungan sekitar, kemudian cara berpikir atau mindset yang negatif, menghayati dunia sebagai sesuatu yang mengancam, masalah manajemen diri, dan sakit fisik yang dirasakan. Itu pencetus yang muncul terkait adanya keluhan atau adanya permasalahan. Sementara untuk kondisi interpersonal adalah interaksi dan relasi dengan orang lain, feedback negatif dari orang lain, gitu ya. Kemudian culture shock, tuntutan yang harus dipenuhi, kehilangan orang yang signifikan, adanya bullying, walaupun ini tidak banyak ya kalau di tingkat mahasiswa, kemudian kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Nah,
pencetus masalahnya memang lebih banyak dari kondisi interpersonal, artinya dari relasi mereka dengan orang lain itu yang bisa memunculkan adanya permasalahan. Nah, kemudian sementara dampak masalahnya ini ada terjadi pada dampak masalah ini akan berakibat pada interaksi dan relasi dengan orang lain, itu menjadi terganggu, selalu berpikir negatif, kemudian merasa insecure terhadap diri sendiri, kemudian menurunnya motivasi baik dalam akademik maupun secara keseluruhan gitu ya, merasa tidak nyaman berada di rumah, berinteraksi dengan anggota keluarga lain, ada pemikiran dorongan untuk menyakiti diri sendiri dan atau mengakhiri hidup, dan munculnya keluhan fisik yaitu jantung berdebar, sesak nafas, dan tidak bisa tidur atau nafsu makan berkurang. Gitu. Kalau kita lihat secara statistik yang paling banyak itu memang di dampak masalahnya terjadi pada interaksi dan relasi dengan lingkungan terganggu. Jadi dia kebanyakan menarik diri dari lingkungan sosialnya, baik dari teman ataupun dari keluarga. Ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya paparkan terkait permasalahan yang datang ke PKUP. Baik, terima kasih Ibu Esti atas pemaparannya. Hampir sama ya sebetulnya kalau tadi dari kemahasiswaan dan sekarang dari PKUP. Pada dasarnya PKUP mencoba untuk mengkategorisasikan permasalahan-permasalahan, kemudian apa saja sih hal-hal yang bisa mencetus permasalahan itu terjadi pada mahasiswa wali gitu ya, pada mahasiswa pada umumnya. Baik, untuk pertanyaan mungkin Ibu Esti dan Pak Boy, karena mungkin belum ada pertanyaan yang masuk, tadi rencananya apakah akan diberikan pertanyaan oleh para narasumber kepada para peserta atau seperti apa, Ibu? Kalau menurut saya sih sebenarnya kan ini kita diskusi mengenai permasalahan yang memang terjadi pada mahasiswa gitu ya. Tadi saya memaparkan dari yang datang ke PKUP, Pak Boy memaparkan dari yang BEM. Barangkali Bapak Ibu sendiri ada yang mau didiskusikan terkait permasalahan yang mungkin langsung datang ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ya, ini mungkin sudah ada dari Ibu Dika Pramita, Ibu atau Bapak ya? Dika Pramita. Selamat pagi Pak, Bu, saya Ibu Dika Pramita, saya Bu Dika dari Farmasi. Saya setuju dengan pernyataan Bapak bahwa sopan santun mahasiswa sekarang menurun. Saya ingin berbagi dan bertanya, ada mahasiswa 2019 yang menghubungi dosen-dosen mewakili teman-temannya dengan kata-kata yang kurang sopan dalam bentuk protes gitu Mbak. Bahkan mengatur dosen dalam memberikan tugas-tugas, padahal mata kuliah berbeda, karena katanya tugas terlalu banyak, padahal mata kuliahnya itu beda-beda gitu ya. Apakah ada pengaruh nih dari proses dan waktu mabim yang ringan dan sebentar? Bagaimana mungkin Ibu atau Bapak bisa menjawab pertanyaan ini? Mangga Pak Boy. Ya. Mabim Pak Boy. Iya. Betul. Bentar ya. Jadi, ini kebetulan ada dua. Jadi memang ya susah juga ya, karena kan dilema ya sebetulnya. Ya, betul. Sebetulnya bisa kita tidak dengan, kalau dulu kan masih ini ya, masih zaman jahiliyah ya. Sehingga yang junior itu ke senior itu lebih sopan santunnya lebih tinggi. Mungkin karena dengan adanya sekarang ini kan kita tidak boleh kontak fisik segala macam gitu ya. Tapi mungkin ada trik secara psikologi kepada anak ya zaman sekarang mungkin ya, dari teman-teman psikologi yang bisa nggak kira-kira memberikan ini ya masukan lah atau apapun ya kepada si mahasiswa itu, bahwa dia bisa, saya yakin bisa ada mungkin ya secara psikologi, saya yakin ada ya yang bisa si mahasiswa itu bisa jadi lebih terbukti dengan ya waktu yang tadi saya ceritakan di UGM, si mahasiswa itu dia lebih sopan santun, ada sopan santunnya mungkin ya. Nah itu mungkin yang akan kita sampaikan nanti ya, karakter-karakter itu pada saat mahasiswa itu masuk ya. Saya dibantu kemarin dengan Teh Airin ya dari Madam Psikologi ya. Jadi pada saat mahasiswa masuk itu kita berikan ya dari itunya lah, metodenya dari psikologi ya kepada mereka itu, sehingga nanti selama berjalan ya mereka kita pantau
Dan akhirnya pada saat lulus kita ini kan juga kita pantau juga, dan itu kemarin secara psikologis mungkin dari Teh Airin memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, terus nanti kita akan mengedukasi mereka mungkin di dalam TPB ya, TPB OKK ya, ataupun di kegiatan kemahasiswaan yang lainnya. Itu akan kita berikan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan hasil terbaik ya. Ada perubahan lah, dan memang tidak mungkin dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan ya. Mungkin dalam generasi ini kita lihat 3 tahun ke depan seperti itu. Mungkin kalau dari Mabim setiap ini beda-beda, saya rasa setiap fakultas beda-beda. Aturan beda-beda. Barangkali ya Pak Boy ya, udah jadi aturan ya dari Kemendikbud ya mengenai Mabim ya. Betul. Ya. Apalagi sekarang kemarin sudah disampaikan bahwa semuanya harus serba daring. Mungkin saling kenal pun akan susah sekarang ya. Di zaman sekarang mungkin agak sedikit itu. Mungkin ya saya mohon arahan juga dari tim psikologi biasanya yang lebih tahu, yang lebih paham tentang karakter ya, teman mahasiswa sekarang ya, milenial ini. Kalau kembali lagi ke zaman itu agak susah ya. Mabimnya harus keras apa segala macam, mungkin nggak bisa lagi, sudah nggak bisa. Ya, barangkali kalau terima kasih. Saya mau menambahkan Pak Boy ya, menjawab pertanyaan dari Ibu Dika ya, Ibu atau Bapak Ibu Dika ya, Ibu Dika. Barangkali memang tuntutan zamannya sekarang berbeda ya, gitu. Bukan ke arah Mabim itu kan memang pressure yang dalam bentuknya fisik gitu ya, kalau zaman dulu gitu ya. Nah, pressure itu kan tidak harus selalu fisik sebenarnya. Dengan tuntutan, dengan beban itu bisa menjadi pressure. Jadi kalau dibilang apakah karena Mabimnya, menurut saya sih enggak juga gitu ya. Tapi memang tantangannya menjadi beda bentuknya. Jadi memang apa yang kita harus lakukan untuk membantu mahasiswa menyesuai. Kalau dulu kan dengan kekerasan tanda kutip patuh pada senior gitu ya. Kalau sekarang barangkali enggak. Karena mereka tantangannya juga dunia lebih terbuka gitu ya. Apa yang mereka terima atau orang lain terima, mereka langsung tahu gitu ya. Nggak bisa juga kalau kita pakai seperti Mabim zaman dulu gitu. Jadi memang, saya membawa ini dari pengalaman praktek ya barangkali ya. Kalau kita bicara soal kematangan atau kedewasaan, memang tampaknya lebih mundur ya ketimbang zaman dulu gitu. Ya. Apakah ini karena pengaruh pengasuhan? Pastinya salah satunya itu menjadi penyebab. Jadi dari rumah sebenarnya, gitu. Akarnya dari rumah, gitu. Ya, bahwa anak sekarang banyak sekali kemudahan mereka untuk tanda kutip menyelesaikan sesuatu. Nah, nanti kita akan bahas nih di materinya Pak Azhar sesudah ini gitu, bagaimana sih karakteristik anak zaman sekarang. Dan pasti memang beda dengan zaman dulu karena kondisinya juga beda. Jadi kalau Mabim dijadikan pertanyaan apakah itu bisa jadi variabel penyebab, bisa jadi, tapi nggak signifikan kalau kata saya. Akarnya mah dari rumah. Kan di rumah begitu banyak kemudahan, di sekolah juga begitu banyak kemudahan gitu. Jadi ketika ada kesulitan sedikit, jadinya udah mundur nih si anaknya gitu. Nah, barangkali itu support system yang kita harus sediakan untuk ketika mereka ada kesulitan, mereka tahu kemana tempat kembali, gitu. Kan dan relasi kita dengan si individu ini ya barangkali kan karena ada istilah connection before correction gitu. Jadi kita connect dulu sebelum kita mengkoreksinya gitu. Ya, itu barangkali kalau jawaban saya dari pertanyaan Ibu Dika. Jadi ya. Barangkali memang lebih ke arah tugas, lebih ke arah untuk Mabimnya gitu ya, sepakat bahwa tidak kekerasan tetapi diberikan tugas dan bagaimana mensimulasikan kesulitan-kesulitan itu barangkali ya. Ya, nanti mungkin barangkali ya tadi dari timnya Mbak Airin gitu bisa sama Direktur Kemahasiswaan sama PKUP untuk sama-sama merancang gitu ya. Oke, itu saja barangkali Mbak Aulia. Baik, terima kasih Bu Esti dan Kak Boy atas jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Dika. Mungkin kita lanjutkan saja dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri Limia. Salah satu keluhan yang sering disampaikan mahasiswa adalah masalah insecure dan ketidakpastian yang mereka sendiri susah mengidentifikasikan penyebabnya.
mau bertanya nih ke Bu Esti, berdasarkan pengalaman Bu Esti, rata-rata penyebab insecure itu apa ya? Terus juga mahasiswa mendapatkan nilai B, sering merasa insecure dan langsung stres. Apakah itu bisa ditoleransi atau masih di batas normal? Oke, terima kasih Ibu Putri ya, Ibu Putri Limilia. Kalau kita bicara insecure itu penyebabnya banyak, gitu ya. Walaupun pada tipe-tipe kepribadian yang memang anxiety-nya rada tinggi, biasanya itu akarnya dari rumah ya, dari masa kecil dia gitu ya. Nah, ini ada kan dia sudah jadi trait-nya anak ini gitu ya. Tapi juga pengalaman saya biasanya anak-anak yang merasa insecure, pertama dia juga tidak percaya diri gitu ya. Kedua, pengalaman keberhasilannya banyak sekali dan sedikit sekali pengalaman gagal. Dan pengalaman dia dipuji karena keberhasilannya itu banyak sekali. Jadi ketika itu dia tidak dapatkan, agak mulai goyang gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara soal insecure, banyak akarnya tuh banyak gitu. Ya. Tapi biasanya itu karena dia sendiri. Kalau saya amati pada klien-klien yang datang ke tempat praktek saya gitu ya, pada remaja itu biasanya udah mulai kelihatan. Nah, biasanya kalau kita makin besar tuh makin mengkuat gitu ya. Apalagi kalau dari keluarga itu tuntutannya pada prestasi gitu, tidak pada proses. Nah, karena kalau kata saya, pengalaman gagal itu penting ya untuk dialami oleh kita, karena kita jadi belajar mengelola perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan sedih. Ketika dia hanya terus berhasil, ketika dia sekalinya gagal, nah dia belum pernah belajar dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah kalau dia nilai B sudah merasa insecure dan langsung stres, apakah itu bisa ditoleransi atau normal? Ini jawabannya agak tricky ya. Karena itu tadi kembali tuntutan dari lingkungannya apa? Kalau kita dosen kan artinya pengen anak kita tuh bagus semua pastinya ya gitu. Tetapi kalau B kan kita bilang masih wajar gitu ya. Gitu. Tapi kan kalau B kebanyakan B itu akan berdampak pada nanti IPK-nya berapa. Kemudian tuntutan dari rumahnya tuh apa sih? Gitu. Nah, kemudahan-kemudahan itu yang tadi saya bilang di pertanyaan sebelumnya bahwa itu membuat apa ya, ketika ada kesulitan sedikit menjadi susah. Kalau dibilang normal atau tidak normal, bahwa cemas iya, gitu ya. Cemas itu wajib kalau kata saya. Kalau nilainya ternyata banyak B, gitu ya. Tetapi kalau kecemasan itu menghambat dia untuk mengembangkan diri, itu yang sudah jadi masalah, gitu. Ya. Kalau dia cemas, ya bagus kalau dia cemas karena itu memacu dia kan. Tapi kalau kecemasannya sudah mengganggu dirinya, itu yang tanda kutip ya butuh bantuan berarti. Ibu siapa tadi Ibu yang bertanya, maaf Ibu Putri. Oh ya Ibu Tri ya. Oke, Bu Putri ya Bu Putri. Bu Putri menjawab tidak Bu Putri? Apa jawaban dari saya? Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sedikit menambahkan, boleh? Mangga Pak Boy. Ya, sedikit pengalaman ini Maya. Tadi betul yang dikatakan Bu Esti. Saya ada sedikit pengalaman waktu itu ada mahasiswa di fakultas kami itu, dia mungkin tidak sesuai dengan minatnya, ya kan? Sehingga setelah semester 8 dia nggak mau meneruskan. Ya, sampai orang tuanya datang, padahal udah mau dia tuh sudah mau mengerjakan, kalau di kita kan ada pemetaan sama skripsi ya, mau itu tidak mau melanjutkan ya, malah dia lebih memilih apa yang dia idamkan pada saat SMA, jadi animator. Nah itu, jadi padahal saya rasa mungkin dia dalam waktu kurang lebih 3 bulan lagi bisa menyelesaikan ya tersebut, tapi dia lebih tidak memilih yang sudah dia jalani selama 8 semester tersebut. Nah itu pernah saya alami juga mungkin ya. Saya juga kurang begitu tahu secara psikologis apa yang harus, mungkin apakah dari awal kita
memberikan pertanyaan kepada mereka, apakah mereka disuruh sesuai dengan keinginan orang tua gitu ya pada saat mereka masuk gitu kan, kita juga nggak tahu ya, mungkin harus dari awal mungkin ya pada saat mereka masuk apakah sesuai dengan keinginan dia itu ataukah keinginan orang tua ya, jangan sampai dipaksakan jadi pada akhirnya udah biaya keluar segala macam gitu kan, dia dan dia bersikukuh bahwa animator ini merupakan pilihan dia karena dia sudah idam-idamkan selama dia dari SMA katanya, dan itu memang itunya datang dari Jepang gitu ya, dia dikontrak sama perusahaan Jepang dan dia berhasil itu, dan ya itulah saya bilang itu pilihan Anda gitu kan ya, dia tidak menyelesaikan dia memilih animator tersebut ya, mungkin mohon juga masukan dari teman-teman para psikolog untuk kondisi tersebut itu Bu. Makasih Bu. Tangga. Ya, mungkin Ibu Esti mau menanggapi dulu. Iya sih, kalau kata saya artinya pada kasusnya, kalau kasusnya Pak Boy udah semester 8 kan sebenarnya itu tanda kutip ya udah 4 tahun berarti ya, udah mau lulus ya gitu ya. Artinya dia kan harus mengukur keuntungan sama kerugian kalau kemudian ini semua dia tinggalkan ya, dan konsekuensi ke depannya. Cuma yang itu tadi yang saya bilang, mahasiswa itu harusnya kalau dilihat usia atau dilihat bandingan zaman kita dulu, itu sudah orang dewasa kan sebenarnya gitu. Nah, cuma kadang-kadang orang tua masih menganggapnya seperti gitu. Kebanyakan masih menganggap seperti anak-anak yang semuanya tuh harus dari orang tua gitu ya. Nggak belajar untuk mereka melakukan sendiri dengan konsekuensi yang nanti mereka terima ya ditanggung sendiri gitu. Nah, itu barangkali ya. Artinya kalau dalam hal ini saya sepakat bahwa keluarga mah harus dilibatkan gitu. Ya. Dan anak ini tapi memang juga harus tahu kalau kata saya konsekuensinya. Ketika dia tinggalkan, kemudian dia menjadi animator, ya konsekuensi apapun harus dia terima gitu. Nah, keluarga juga harus siap. Nah, kadang-kadang kan yang nggak siap juga keluarga ya, orang tua gitu. Nggak siap untuk melihat di kepala kita itu jalan yang salah gitu. Bukan jalan yang sesuai, karena udah 8 semester kuliah, kemudian dia pindahin semua, tapi kan kalau anak itu memang sanggup untuk kita sampaikan semua konsekuensi positif negatifnya kalau dia tinggalkan atau dia bertahan, dan dia ambil itu, ya mau nggak mau memang dia dicobakan aja kalau kata saya gitu. Agak sulit ya, karena ya itu tadi kalau pengalaman kami di psikologi, kadang-kadang orang tuanya kan yang datang dan marah-marah ketika anaknya nggak bisa ambil paket karena IPK-nya kurang gitu loh. Anaknya yang nggak bisa, terus dosen yang dimarahin, dosen wali dan nggak prodi tuh. Seringkali kedatangan orang tua yang protes karena anaknya nggak bisa ambil paket karena IPK-nya kurang. Nah, kalau kayak gini kan agak bingung ya. Orang tua menganggap anak sudah makhluk dewasa, tapi kemudian untuk urusan yang pembelajaran dia masih ikut campur sedemikian dalamnya, atau gimana? Nah, ya, memang kalau kata saya sih barangkali menjadi beda memang latar belakang zaman sekarang dengan latar belakang zaman dulu. Gitu. Itu barangkali Bu Hana, Bu Ale. Terima kasih Bu Esti dan Pak Boy. Terima kasih. Penjelasan barusan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Helza mengenai komunikasi dengan pihak keluarga. Artinya berarti sebagai dosen wali juga penting untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga apabila memang sampai di ujung permasalahannya memang sulit gitu ya. Kalau betul. Berkomunikasi dengan anaknya langsung gitu ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin waktunya sudah... Mbak Hana, sorry. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan keluarga, itu kita harus bicara dulu dengan mahasiswanya ya. Jangan sampai kemudian merasa mahasiswa dikhianati, kita lapor main belakang gitu, enggak. Bahwa kemudian dia tidak setuju, dia tidak setuju, kita bisa sampaikan. Karena kamu masih, walaupun secara umur kamu dewasa, tapi secara finansial dan yang lain-lain dukungan masih dari orang tua kan gitu.
tidak bisa dibilang mandiri sepenuhnya gitu. Nah, untuk keputusan iya, barangkali dia punya hak, tapi ketika itu keputusan yang melibatkan invest yang sudah dilakukan orang tua gitu ya, berarti stakeholder-nya juga harus dilibatkan gitu. Ya, gitu. Dan untuk menjaga kepercayaan relasi dosen mahasiswa ya barangkali ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf sekali, mungkin ini waktunya sangat terbatas. Akan masuk ke materi selanjutnya. Mau melanjutkan pertanyaan atau sudah saja Mbak Esti? Kayaknya sudah harus masuk ke Pak Azhar ya? Azhar ya. Baik, untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin bisa bertanya nanti di luar dari forum ini. Bisa langsung ke PKUP mungkin.